Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat ke Mekah pada Selasa pagi. Keberangkatan Wakil Presiden untuk memenuhi undangan khusus ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pesawat Garuda Indonesia. Wapres Ma'ruf Amin akan mengikuti prosesi ibadah haji selama 1 pekan. Undangan khusus ibadah haji untuk Wapres disampaikan melalui Duta Besar Arab Saudi pada 9 Juli lalu. Bagaimana kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Karena sebagaimana diketahui bahwa pada tahun lalu Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meninjau fasilitas maktab di Arafah jelang puncak haji yakni wukuf pada tanggal 8 Juli. Persiapan fasilitas di maktab Arafah sudah 85%. Di sini Menak mencoba sendiri kasur lipat yang baru tahun ini disediakan bagi jemaah di tenda Arafah. Menak juga meminta suhu pendingin 4 AC di setiap tenda harus ditingkatkan mengantisipasi suhu panas di Arafah. Menak mengkritisi jumlah kamar mandi yakni hanya 20 per maktab. Total ada 44 maktab untuk jemaah haji Indonesia. Masing-masing terdapat 8 hingga 9 tenda. Ya lebih baik dibanding sebelumnya, tapi saya nanti akan minta supaya AC ini lebih bisa nggak ini, gimana caranya supaya agak lebih dingin gitu supaya jamaah lebih nyaman. Nanti kita akan bicara dengan pihak muasasah. Sementara pemeriksaan jemaah yang masuk ke Mekah semakin diperketat. Jemaah dari kota Jeddah yang akan masuk ke Mekah harus melalui 3 kali pemeriksaan visa. Visa haji jadi syarat mutlak masuk ke kota Mekah. Bagi jemaah yang hanya memiliki visa ziarah akan diminta putar balik. Informasi terkini pelaksanaan haji akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa. Assalamualaikum, selamat petang Nitya. Kurang beberapa hari lagi menjelang puncak haji, apa yang jadi catatan Menteri Agama sebagai Amirul Hajj, Nitya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim dan juga saudara di tanah air. Ada beberapa catatan terkait dengan persiapan, terutama fasilitas yang ada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kenapa ini menjadi catatan? Kenapa kemudian Menteri Agama mengunjungi secara langsung? Karena kita ingat bahwa kenaikan biaya masyair ini diajukan begitu cepat dan kenaikannya juga tidak murah, 1,5 triliun rupiah. Karena itu memang sebenarnya ada kompensasi penambahan dan perbaikan fasilitas bagi jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, itu yang dicek langsung oleh Menteri Agama pagi tadi. Mulai dari tenda-tenda yang ada di area maktab di Arafah, tadi Menteri Agama seperti yang Anda saksikan sebelumnya mencoba sendiri. Kalau di tenda-tenda Arafah tahun-tahun sebelumnya hanya beralaskan karpet saja. Nah, tahun ini alhamdulillah semuanya diberikan masing-masing kasur lipat untuk bisa beristirahat sejenak. Memang jemaah haji Indonesia hanya menghabiskan 1 malam saja. Jadi sudah akan dimobilisasi dari Mekah, dari pemondokan masing-masing menggunakan bus sholawat, akan diberangkatkan mulai jam 7 pagi menuju ke Arafah. Nanti mereka akan beristirahat di maktab-maktab yang sudah disediakan, total ada 44 maktab. Kemudian nanti tanggal 8 atau keesokan harinya baru akan melaksanakan wukuf. Yang harus menjadi perhatian adalah bahwa jadwal wukuf jemaah haji, jadwal lempar jumroh jemaah haji Indonesia ini kemudian sudah ditentukan oleh pemerintah atau Kementerian Agama untuk menghindarkan dari resiko-resiko sengatan panas. Nah, saat ini masih berlangsung rapat antara Menteri Agama, Wakil Menteri Agama dengan DPR, terutama dari Komisi 8 masih berada di hotel ini. Di lantai 12 tadi sedang melakukan rapat, jadi mereka akan bicarakan apa-apa saja yang harus diperhatikan dan menjadi suatu catatan bagi pelaksanaan proses mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, kemudian melempar jumrah di Mina. Karena tahun ini Ibrahim merupakan haji akbar. Jadi Anda bisa bayangkan ada 1 juta lebih jemaah tidak hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia yang memang mengejar keistimewaan keutamaan dari haji akbar yang terjadi tahun ini. Karena memang wukuf di Padang Arafah tahun ini terjadi di hari Jumat. Catatan selanjutnya juga bagi para jemaah haji Indonesia yang masih masuk ke dalam catatan atau daftar beresiko tinggi. Masih ada 1.000 orang yang masuk dalam daftar beresiko tinggi. Rata-rata mereka memiliki penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi dan kardiovaskular.
Mereka yang kemudian akan dipindahkan menggunakan bus yang dimodifikasi khusus. Mudah-mudahan tidak semuanya harus disafari wukufkan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 hari ke depan ini, jemaah karena tidak ada bus salawat yang mengantarkan ke Masjidil Haram, mereka bisa beristirahat di pemondokan masing-masing. Termasuk di hotel tempat saya berada saat ini adalah salah satu hotel yang menampung jemaah haji Indonesia dari embarkasi Jakarta Bekasi, sebagian besar dari Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Mereka memfokuskan diri untuk beristirahat saat ini. Fokusnya adalah beristirahat supaya mendapatkan keutamaan ketika wukuf di Padang Arafah. Ibrahim. Kalau untuk persiapan fisiknya bagaimana para jamaah Nitya? Kan beberapa hari lagi, 2 hari lagi jelang wukuf di Arafah nih. Ya, itu tadi bahwa persiapan fisik menjadi sangat penting. Jangan sampai karena jemaah haji mengutamakan untuk ke Masjidil Haram, akhirnya mereka kelelahan, dehidrasi. Karena suhunya ini tadi saya terakhir kali cek 42 derajat Celcius, Ibrahim. Tentunya di tengah sengatan panas seperti ini, jemaah haji Indonesia baiknya mengikuti imbauan dari Kementerian Agama dan juga panitia penyelenggara ibadah haji untuk menunaikan sholat di masing-masing hotel ini memiliki area musola tersendiri, Ibrahim. Jadi tidak perlu untuk kemudian ke Masjidil Haram. Kalaupun ada keperluan memang harus dikurangi begitu ya. Sementara kalau kondisi fisik mereka memang sejauh ini informasi yang saya terima ada 204 yang harus disafari wukufkan dan ada 21 jemaah yang meninggal dunia karena penyakit bawaan yang sudah saya sebutkan tadi. Perhatiannya masih sama, menjaga kesehatan, menjaga kekhusyukan supaya mendapatkan keutamaan ketika melaksanakan wukuf di Padang Arafah hari Jumat nanti. Pergerakannya sudah diatur skemanya supaya jemaah tidak perlu kelelahan. Terutama nanti ketika bergerak dari melempar jumroh karena jaraknya cukup jauh. Jadi dari Jamarat atau tempat melempar jumroh ini jemaah harus berjalan kaki sejauh 2,5 kilometer untuk mencapai maktab atau tenda masing-masing. Anda bisa bayangkan kalau harus 2 kali. Dan ini dilakukan selama 3 hari. Jadi memang stamina-nya harus dijaga terus. Namun Satgas Mina sudah menempatkan ada petugas-petugas, baik petugas haji maupun juga petugas kesehatan di 8 titik, terutama di terowongan Mina, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah jemaah yang kelelahan. Ibrahim. Nitya, tadi Wakil Presiden berangkat dari Indonesia pagi hari. Apakah sudah sampai di sana dan langsung bertemu dengan Menteri Agama dan juga rombongan tadi dari Komisi 8 juga, atau bagaimana? Perjalanan dari tanah air menuju ke Arab Saudi memakan waktu kurang lebih 9 jam. Jadi memang informasinya belum kami terima bahwa Wakil Presiden sudah tiba. Kalaupun tiba, pasti akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan memang dijadwalkan nanti malam akan ada pertemuan antara Menteri Agama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu perhatiannya adalah sekali lagi, karena Wakil Presiden memenuhi undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi, namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses puncak haji bagi jemaah haji Indonesia yang sudah menanti selama 2 tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Kuncinya ada di hari Kamis sebenarnya, Ibrahim. Karena hari Kamis mulai jam 7 pagi ini jemaah haji Indonesia akan mulai dimobilisasi, mulai akan bergerak dari pemondokan menggunakan bus salawat ke Padang Arafah. Ada maktab-maktab di sana, ada 44 maktab. Masing-masing maktab ini berisi 8 sampai 9 tenda. Masing-masing tenda akan diisi 234 jemaah. Mungkin terdengarnya sangat penuh ya, tapi di tengah kekhusyukan difokuskan bagi jemaah haji untuk beristirahat saja, insya Allah semuanya dalam kondisi yang baik. Sepertinya nanti akan ada tinjauan langsung dari Wakil Presiden dengan Menteri Agama. Semoga lancar pelaksanaan ibadah hajinya. Terima kasih Nitya Anissa, selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan Anda di sana, Nitya.